Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian setelah datang pada sesi konseling kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan dalam sesi konseling, habis itu sifat pertemuan dan sifat konseling kelompok yang akan kita lakukan. Nah, pada saat ini kita sudah akan memasuki sesi inti dalam proses konseling kelompok. Baik, sekarang kalian bisa menceritakan secara singkat permasalahan kalian terkait kemarin kan sudah kita menentukan temanya yaitu boros. Nah, kalian ceritakan singkat kalian masalah boros itu seperti apa? Secara ringkasnya saja ya Pak ya? Iya, bisa dimulai dari Pak Puput terlebih dahulu. Saya Pak? Iya. Oh oke. Baik, saya sedang mengalami masalah perilaku boros, di mana perilaku boros ini terhadap saya itu awal-awal masuk kuliah Pak, dikarenakan kan pada waktu SMA itu pembelajaran itu kan melalui seragam ya SMA, dan pilihan kan berpakaian bebas dan sopan dan rapi gitu ya Pak ya. Jadi saya mempersiapkan diri untuk melakukan ke dunia perkuliahan itu dengan cara kayak mempersiapkan dari outfit, materi, dan lain sebagainya. Namun saya itu lebih mengutamakan outfit saya, dikarenakan kan kuliah itu kan di kota ya Pak ya. Apalagi saya kan anak desa, jadi sebelum kuliah itu saya berjuang bersama terhadap berpakaian. Berarti baru ini ketika perilaku boros itu diawali dari awal kuliah, awal masuk kuliah, karena harus membeli outfit karena kan kepada sekolah dulu itu pakainya masih menggunakan seragam, namun sekarang itu sudah bebas gitu. Dan itu sebuah tuntutan berarti buat. Iya, tuntutan diri sendiri, bukan tuntutan dari orang lain Pak ya. Oh, baik. Selanjutnya mungkin Mas Lutfan bisa menceritakan. Oh iya Pak, terkait dengan perilaku boros. Iya. Saya itu seperti sering keluar rumah gitu, Keluar seperti rumah. nongkrong. Banyak pengeluaran juga seperti saya membeli minuman. Minuman kopi ya, gitu. Iya, seperti gitu. Yang lebih parah lagi itu saya sering membeli rokok. Membeli rokok terus saya. Oh, berarti Mas Lutfan ini bisa dikatakan borosnya itu ketika keluar rumah gitu, untuk membeli minuman Ya, untuk kesenangan sendiri. Oke. Untuk yang terakhir, Mbak Rizky mungkin. Pak, saya kan itu pulang kuliah kan langsung buka gadget gitu kan. Terus buka e-commerce, buka TikTok. Itu ada kayak virus Shopee kayak gitu. Jadi tertarik dengan kayak promo Shopee gitu, produk-produknya di e-commerce gitu, dan langsung tertarik gitu. Oke. Berarti kalau Mbak Rizky sendiri itu ketika membuka e-commerce, artinya itu habis itu tertarik dengan produk-produknya yang dijual. Baik, setelah itu kita akan memilih masalah siapa dulu yang harus segera diselesaikan atau masalah siapa yang urgent yang segera harus diselesaikan. Baik, mungkin pendapatnya Mas Sultan dari saya Kak, menurut saya permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, dan saya juga ingin keluar dari permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini dikarenakan saya takut perilaku boros saya itu keterusan sampai akhir dewasa nanti, apalagi kan semakin besar kan semakin banyak gaya. Nah, takutnya itu aspek yang mempengaruhi dalam kehidupan saya, yaitu saya lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan gitu Pak. Baik, dari Mbak Puput ini menunjuk Mbak Puput sendiri, karena Mbak Puput sendiri takut karena takutnya kedepannya itu masalah ini akan berlanjut sampai dewasa. Seperti itu singkatnya? Iya. Baik, selanjutnya Mas Lutfan siapa? Menurut saya ya, untuk masalah yang paling urgent itu saya sendiri. Alasannya itu ya itu simpel lah, karena mempengaruhi kepada kesehatan saya. So, kalau Mas Lutfan sendiri karena memilih Mas Lutfan karena Mas Lutfan itu perilakunya itu besar juga berpengaruh kepada kesehatan gitu.
Yang terakhir, Mbak Yusri. Kalau menurut saya itu permasalahan nggak pupus karena kalau kita semakin dewasa itu kan bukan hanya tentang outfit kayak kebutuhan rumah tangga dan banyak dan sebagainya. Jadinya nggak harus outfit. Ya. Berarti menurut Mbak Yusri ini masalahnya Mbak Puput karena resepsinya Mbak Yusri ke Mbak Puput itu seharusnya tidak harus ke outfit saja, tapi harus ke yang lainnya, itu harus dipikirkan terlebih lanjut. Nah, saya juga bisa memilih permasalahan siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau menurut saya masalahnya Mbak Puput, karena kan Mbak Puput sudah semester akhir ya, Iya. apalagi itu semester akhir, jadinya kebutuhannya masih makin banyak. Iya, semakin membutuhkan apa ya? Ya. Bagaimana maksudnya? Tidak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Bisa diceritakan lebih detail lagi, Mbak Put, tentang permasalahannya? Berarti ini cerita lagi lebih detail ya Pak? Iya. Oke, baik. Sekarang awal mulanya saya itu ya sudah saya ceritakan tadi, saya ulas kembali bahwasanya saya itu menghadapi permasalahan perilaku boros ini itu sejak awal masuk kuliah, bahkan itu pas lulus SMA. Ya. Dikarenakan kan saya itu berpikir bahwasanya saya itu anak desa, berarti mau nggak mau ya seperti anak kota, jadi mempersiapkan outfit, pemikiran dan materi juga untuk bisa seimbang menyimbangi anak kota. Nah, perilaku itu tuh semakin kesini tuh semakin berkembang. Nah, apalagi saya kan mempunyai pertemanan yang banyak, dimana pertemanan tadi itu ya cukup berpengaruh pada perilaku boros saya tadi yang saat ini saya hadapi. Nah, perilaku boros tersebut itu semakin berkembang, semakin parah banget. Nah, dari itu tuh saya berpikir bahwasanya perilaku itu tidak harus dilanjutkan atau bahkan terbawa arus sampai saat ini. Nah, perilaku tersebut menurut saya itu harus dihentikan dari ini, dan saya ingin dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya manusia itu harus benar-benar mengelola Allah. Baik, dari menurut kamu sendiri itu permasalahan Mbak Puput ini sejak awal masuk kuliah. Iya. Karena Mbak Puput ini ingin menuruti apa tuntutan dari diri Mbak Puput yang ingin menjadi keluar dari zona Mbak Puput ke dunia kuliah. Itu jadi Mbak Puput ini keterusan sampai sekarang apa? Sampai sekarang ini malah marah gitu. Oke, secara singkatnya seperti itu ya Mbak Puput. Oke, selanjutnya sejak kapan Mbak Puput ini berperilaku boros seperti itu? Ya sudah saya bilang tadi Pak, bahwasanya saya berperilaku boros itu ketika saya lulus SMA atau awal-awal masuk kuliah. Berarti apa? Sekitar 2022. 2022 ya, sejak 2022. Nah itu berapa lama? Berarti sudah berapa lama? Sekarang kan 2025, berarti kurang lebihnya itu 3 tahun. Berarti kurang lebih 3 tahun sudah mengalami perilaku boros. Apakah perilaku tersebut makin kesini apakah masih makin berkembang? Semakin kesini kan sudah saya bilang tadi bahwasanya perilaku boros yang sedang saya hadapi saat ini itu semakin kesini itu semakin parah. Berarti Apalagi kan saya itu anaknya itu gengsian banget ya. Ibaratnya itu kayak nggak mau bersaing gitu loh Pak. ya, berarti Ya. Itu semakin memperkuat perilaku boros saya tadi, semakin mendukung dari gengsi saya tadi. berarti semakin lama itu semakin memperparah ya, berarti semakin parah gitu. Mungkin yang lain apakah ada pendapat atau ada pengalaman yang sama bisa diceritakan terkait masalah Mbak Puput? Kalau menurut saya pribadi ya mirip kayak perilaku saya sih, kayak di e-commerce gitu sama juga. Terus kalau data kan nggak kayak nggak sama kayak yang di toko juga yang di mana. Berarti kalau yang kayak kecewa. sudah itu barangnya tidak sesuai, itu seringnya seperti itu. Tapi itu selalu ketagihan gitu loh Pak. Selalu meskipun sudah pernah dikecewakan karena barangnya tidak sesuai, itu
tetap ingin membeli terus, motivasi ingin membelinya itu masih kuat gitu. Mungkin dari Mas Lukman apakah Berarti Mbak Putri semakin lama semakin boros. Iya, betul. baik, berarti semua sudah berpendapat. Selanjutnya saya tanyakan lagi kepada Mbak Puput. Nah, Mbak Puput ini situasi seperti apa yang sering muncul masalah ini? Dalam situasi apa? Kalau ke mall aja sih Pak. Kalau ke mall kalau nggak gitu ya waktu rebahan itu saya itu seringkali membuka aplikasi e-commerce, nah di mana itu kayak ada live gitu. Jadi saya itu tergiur untuk membeli baju atau pakaian-pakaian yang ini seperti celana, sepatu begitu. Dan namun tidak sesering kalau saya ketika ke mall. Nah, apalagi kalau ke mall itu saya jadikan sebagai self reward. Kalau saya sudah mengerjakan tugas ini, saya akan ke mall. Jadi kayak akan saya itu menjadikan diri saya sendiri bahwasanya kalau sudah menyelesaikan tugas yang ini, saya itu harus pergi ke mall dan membeli sesuatu. Dan menurut saya itu hal yang sudah saya beli di mall tadi itu menurut saya itu sangat-sangat boros sekali, dikarenakan kan melebihi batas uang saku mingguan saya. Berarti Mbak Puput ini dalam situasi ketika Mbak Puput ini pergi jalan ke mall, apalagi sedikit juga Mbak Puput ini buka e-commerce juga dan kepingin, tapi kalau misalnya ke mall itu malah lebih kepingin lagi. Iya. Motivasi membeli lagi itu lebih besar. Iya, bukan bisa dibilang bukan motivasi lagi ya Pak ya. Namun Sudah menutup diri. Iya, menutup diri, bahkan tuh kayak yang seharusnya aku membeli barang itu tidak memakai uang tabungan dan saya harus membeli itu Pakai uang tabungan. Ya. Nanti intinya seperti itu ya Pak. Mungkin yang lain apakah ada pengalaman yang sama atau hal serupa ketika pergi jalan-jalan di luar itu membeli barang yang seharusnya itu tidak usah dibeli atau sudah punya gitu, habis itu tetap membeli gitu, tetap kepengen, apalagi kalau misalnya keluar itu ingin membeli saja gitu. Maka ada pengalaman yang sama? Saya sih nggak pernah ya, tapi kalau perilaku konsumtif itu kalau saya lagi stres gitu seperti kan stres karena misalnya kekurangan uang gitu dan jarang menghibur diri ya itu beli barang gitu, jadinya persepsi yang keliru. Berarti kalau Mbak Yusfi ini dalam situasi ketika Mbak Yusfi ini malah saat stres kalau memikirkan uang malah membeli barang gitu, seharusnya itu persepsi yang salah menurut Mbak Yusfi. Nah, yang masih kurang terakhir. Oh iya, saya setiap hari itu sangat merasa boros karena saya sering diajak teman saya untuk pulang. Jadi Mas Lukman ini situasinya itu setiap hari ya, karena diajak setiap hari diajak temannya Mas Lukman ini keluar. Berarti setiap hari berarti ya Mas? Hampir setiap hari. Nah, lanjut ke Mbak Puput. Nah, Mbak Puput sendiri, lalu motivasi Mbak Puput ingin keluar dari masalah ini itu masalah boros ini apa? Motivasi saya itu ingin lebih bisa mengatur uang secara teratur dan benar-benar secara yang teratur tadi Pak. Berarti Mbak Puput ini motivasinya itu ingin memanage uang lebih teratur gitu ya, intinya lebih teratur aja. Mungkin yang lain apakah ada pendapat yang sama atau motivasi yang sama gitu? Ya, saya juga Pak, saya juga ingin minimalisir pengeluaran uang saya juga. Jadi Mas Lukman ini ingin minimalisir pengeluaran Mas Lukman. Iya. Mas Lukman, oke, ini selanjutnya. Saya sama sih, soalnya saya kan juga punya kerjaan yang lain, jadinya kayak disisihkan dulu daripada beli yang nggak penting. Jadi Mbak Yusfi ini memanage uang karena harus ada ingin uangnya itu sebagian itu bisa disimpan gitu. Ya. Mungkin kembali lagi ke Mbak Puput. Nah, dalam situasi ini apa yang membuat
Mbak Putih ini mudah keluar dari masalah ini atau kelebihan? Mungkin kalau saya itu kelebihan untuk keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu saya itu sebelum berbelanja atau sebelum membeli apapun di e-commerce, yaitu saya itu lebih memilih untuk membuka catatan pembukuan pemasukan dan pengeluaran yang sudah saya keluarkan dari dompet saya gitu. Yang selanjutnya itu kembali lagi ke Mbak Puput. Nah, menurut Mbak Puput sendiri, mungkin apa kekurangan Mbak Puput untuk keluar dari masalah ini? Kekurangan saya itu ketika kan perkuliahan saya kan selalu melewati jalan, di mana jalan tersebut itu adanya mall besar kan Pak ya. Nah setelah saya perkuliahan kan pasti capek, lemah, lesu ya Pak ya. Nah ketika saat itu keluar dari kampus, saya itu lebih memilih untuk self reward diri saya untuk pergi ke mall dan membeli sesuatu atau barang-barang yang saya sukai, saya inginkan. Namun yang saya beli itu seharusnya tidak dibeli karena kan itu keinginan saya, bukan kebutuhan saya. Jadi kekurangan tersebut itu menjadi penghambat untuk keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Baik, dari Mbak Puput ini kekurangannya itu mulai dari ketika Mbak Puput itu pulang kuliah atau berangkat kuliah itu Mbak Puput itu melewati mall dan kadang-kadang soal mampir. Dan kadang-kadang mampir itu Mbak Puput tiba-tiba pengen itu suatu barang. Ya, meskipun barang tersebut itu bukan untuk saya sendiri, melainkan kadang-kadang untuk teman, adik, terus ibu. Intinya itu barang bagus, meskipun bukan untuk saya sendiri, tetap saya beli. Berarti tetap bisa dari pokoknya lihat barang itu bagus itu pengen membeli. Iya, meskipun bukan untuk saya sendiri. Oke. Dan kelebihan Mbak Puput ini tadi kan kelebihannya itu membuka sebelum berbelanja. Nah Mbak Puput ini kelebihannya itu sebelum berbelanja Mbak Puput ini membuka pembukuan pengeluaran itu, jadinya tahu kapan Mbak Puput ini boros gitu. Iya. Jadinya lebih memanage lagi, bisa memanage lagi. Iya, meskipun saya sudah membuka pembukuan, di mana pembukuan tersebut itu saya lakukan tiap hari ya Pak ya. Meskipun saya sudah melakukan hal tersebut dan sudah otomatis kan saya itu sudah mengetahui bahwasanya saya pada minggu kemarin sudah bolos. Nah, terus saya ke mall, terus kemudian itu ada barang atau sesuatu yang menarik bagi saya dan saya jadinya ingin membeli tersebut itu, ya udah aku beli aja sekarang dan besoknya itu tidak membeli jajan. Nah dari cerita Mbak Puput tadi, mungkin ada pengalaman yang sama atau ingin berpendapat, mungkin punya kekurangan yang lain atau kelebihan yang lain. Menurut saya pribadi kan, saya kan juga kayak punya stres gitu. Jadi kayak semakin stres semakin ingin membeli gitu. Sama kayak Mbak Puput, saya juga kan punya adik. Apalagi adik kan, pengen itu, jadi saya kan juga pengen belikan. Jadi kekurangan dari Mbak Yusfi ini, Mbak Yusfi juga ketika stres itu malah ingin membeli, apalagi Mbak Yusfi ini punya adik sama seperti Mbak Puput, ketika adiknya itu ingin sesuatu itu malah ingin membelikan itu, padahal Mbak Yusfi ini dalam kayak memikirkan keuangannya Mbak Yusfi sendiri. Nah, yang selanjutnya Sultan, saya ada pendapat lain terkait dengan kekurangan. ya, bisa. Mengenai kekurangan ya, ketika kalau misalnya saya menolak mentah-mentah dan permintaan dari teman-teman saya, ya dikira teman-teman saya, wah karena ini kok gak mau ikut itu apa keluarga tuh gimana, kayak gak mau friend lagi gitu. Kayak gak mau teman lagi, dianggap jadinya ya saya takut dianggap itu, dianggap udah gak mau keluar lagi, gak mau diajak ya lagi. gitu. Sudah nama kayak takut untuk nggak dianggap nggak berteman lagi gitu. Jadi Mas Sultan ini kekurangannya ketika Mas Sultan ini takut menolak ajakan dari teman Mas Sultan, karena Mas Sultan takut kalau teman-temannya itu menganggap
ketika Mas Sultan nolak itu kayak nge-close friend gitu. Oke. Kembali lagi ke Mbak Puput, selanjutnya usaha apa yang telah dilakukan Mbak Puput itu keluar dari masalah yang sedang dihadapi? Oke, baik. Selanjutnya yaitu usaha yang pernah saya lakukan, yaitu dimana saya kan sudah bilang tadi Pak ya, dari awal bahwasanya saya sudah melakukan usaha di mana saya itu menggunakan aplikasi tersebut itu ada usaha pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Namun nantinya itu pada hasil akhir itu satu minggu itu ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi sebelum saya melakukan pembelian barang atau sesuatu yang saya inginkan namun tidak saya butuhkan, saya itu selalu melihat kebutuhan saya terlebih dahulu. Jadi bisa kira-kira lah ya, kalau saya beli ini nanti uang saya sisa segini. Nah, minggu kemarin saya sudah boros, sekarang harusnya tidak boros seperti minggu kemarin. Jadi sebelum saya melakukan pembelian barang atau sesuatu yang saya inginkan, saya itu mau lihat kembali list saya tadi, pemasukan dan pengeluaran di aplikasi tersebut. Nah, jadi Mbak Put ini usahanya sudah melakukan pembukuan di sebuah aplikasi, dan di aplikasi tersebut itu ada pengeluaran dan pemasukan. Lalu Mbak Put ini sudah, kalau ingin membeli barang lagi, Mbak Put ini membuka lagi aplikasi tersebut. Ketika misalnya Mbak Put minggu kemarin udah mengeluarkan uang banyak, minggu ini enggak mengeluarkan uang banyak. Nah, seperti minggu kemarin, apakah usaha tersebut efektif? Menurut saya itu efektif dalam 2 minggu saja Pak. Nah, setelah 2 minggu itu saya tetap berperilaku boros meskipun saya sudah melihat aplikasi tersebut. Saya itu berpikir aku pernah mau beli barang itu, kalau saya tidak membeli itu kemungkinan pada suatu hari barang itu sudah tidak ada. Meskipun dalam garis bawah ya Pak, meskipun barang tersebut itu bukan hanya untuk saya sendiri, bisa teman saya, bisa saudara saya, keluarga saya, gitu Pak. Keinginan saja, bukan kebutuhan. Nanti kalau Mbak Puput ini itu efektifnya itu hanya 2 minggu saja. Jadi setelah 2 minggu itu tetap Mbak Puput ini punya hasrat untuk membeli barang tersebut, karena menurut Mbak Puput ini kapan lagi kalau bukan sekarang membeli barang tersebut. Iya. Nah, pada anggota kelompok yang lain, mungkin apakah ada usaha yang lain itu? Saya hampir sama dengan Mbak Puput ya, bukuan gitu, tapi di buku. Terus yang menjadi saya itu ada kayak nasihat-nasihat dari Pak Ayah juga, dari orang tua, ya. Tadi usaha yang sudah dilakukan Mbak Yusfi ini melakukan pembukuan di buku langsung ya, di buku langsung. Habis itu di atasnya itu berupa nasihat-nasihat dari orang tua lebih memang lagi. Baik, selain yang terakhir dari Mas Irfan, mungkin ada usaha yang sudah dilakukan untuk keluar dari masalah boros itu. Saya sih usahanya udah dari kemarin ya. Saya udah beberapa kali untuk keluar dari teman-teman. Menolak berapa? Dan saya pernah bilang kepada teman-teman, kalau saya biasanya itu keluar itu seminggu sekali. Berarti usahanya sudah dilakukan Mas Irfan ini membatasi jangka waktu keluarnya seminggu sekali. Habis itu Mas Irfan ini sudah memberitahu kepada teman-teman kami. Mas Irfan. Oke, ya selanjutnya kontrol diri Mbak Puput. Apa kontrol diri Mbak Puput untuk keluar dari masalah ini? Nah, kontrol diri saya kan sudah melihat list-listan tadi ya Pak ya. Ya. Minggu ini tuh saya itu seharusnya tidak seperti boros untuk seperti minggu kemarin. Jadi seminggu kemarin itu saya kurang lebih pengeluaran 100.000 semisal Pak. Kalau sekarang itu berarti tidak boleh lebih dari 100.000. Nah, kontrol Mbak Puput ini, ketika Mbak Puput ini melihat ke minggu kemarin itu 100.000 dan minggu sekarang itu seharusnya itu nggak sampai 100.000 itu kontrol Mbak Puput. Nah, saya tanya lagi nih, apakah di lingkungan Mbak Puput ada yang membantu untuk keluar dari masalah ini? Misalnya dari pertemanan atau keluarga? Berarti dari semua ruangan ya Pak ya? Iya, dari semua ruangan.
Oke, baik. Kalau dari lingkungan keluarga itu kemungkinan besar itu ibu saya itu selalu bilang bahwasanya semakin besar itu semakin kebutuhan badan. Jadi kamu harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, namun di sisi lain ada teman saya yang berpengaruh negatif, ya, bisa dibilang berpengaruh negatif dikarenakan kan teman saya kan ya namanya teman ya kayak kalau ada yang enggak yang kurang membutuhkan bantuan kepada saya, nah saya itu selalu bilang pakai lampu aja dulu. Namun teman saya ini kayak tidak mau mengganti uang saya yang sudah dipakai oleh dia gitu loh Pak, paham enggak? Nah terus kalau enggak gitu itu dia tuh ngajak keluar, namun saya yang membayari dia. Kalau nggak gitu ya, kalau saya keluar ke mall terus ada melihat barang sebesar kayak sendal atau tas ya kayak ketika dia lakukan tuh selalu aku effortkan untuk dia, namun dia itu kayak tidak effort kembali kepada saya tidak mengharapkan effort itu. Namun kalau dia nggak ada itu aku selalu ada, jadi bisa dibilang bahwasanya teman saya itu berpengaruh negatif terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Baik, dari Mbak Puput ini sosiokulturalnya itu Mbak Puput ini dari orang tua itu mengingatkan itu ketika misalnya selepas dewasa itu kebutuhan makin banyak, lalu dari pertemanan itu malah justru memperburuk karena pertemanan Mbak Puput ini ada ya teman itu ketika mengajak keluar itu mau mengajak keluar, namun ketika tidak punya uang itu tetap memaksa, memaksa dan inginnya dibayari aku. Iya. Yang mungkin yang lain apakah ada pengalaman yang sama atau pendapat itu? Saya pribadi sih alhamdulillahnya saya introvert ya, jadi nggak terlalu suka kayak itu gaya hidup dan sebagainya. Jadi kalau Mbak Yusfi ini sosial kulturnya itu kurang, jadinya Mbak Yusfi ini tidak ada pengaruh negatif maupun positif. Mungkin ada masukan? Juga dari lingkungan saya ya, keluarga yang selalu mengingatkan saya untuk tidak terlalu keluar. Tidak keluar dari yang tidak terlalu boros gitu ya. Nah kembali lagi dengan Mbak Bu, dari kita tadi apa akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Bu? Sudah terlalu tinggi, dikarenakan saya menuruti keinginan dan kebutuhan, menuruti keinginan dan kebutuhan. Jadi Mbak Bu berasumsi bahwa akar masalah ini Mbak Bu ini lebih menuruti keinginan Mbak Bu untuk membeli lebih dulu. Akan dari masalah saya yaitu saya itu bukan konsumtif tinggi atau berlebihan ya Pak ya, karena saya itu lebih menuruti keinginan daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan tersisihkan, jadi saya lebih memiliki untuk membeli keinginan saya. Jadi Mbak Put ini akar masalahnya itu Mbak Put bersama lebih ke arah membeli ke arah keinginan daripada kebutuhan. Nah, saya akan membagikan kertas ini akan dibaca catatan saja. Catatan yang gimana nih Pak? Nah, saya instruksikan terlebih dahulu. Oke, baik siapa? Selanjutnya saya tanyakan ke Mbak Puput. Mbak Puput ini tujuan untuk mengikuti konseling kali ini itu apa? Ya ingin keluar dari permasalahan ini dan saya ingin lebih untuk mengatur uang secara lebih baik. Jadi tujuan ini ingin mengatur, intinya ingin mengatur uang lebih banyak. Iya, dan bisa memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Ingin memilah kebutuhan dan mana keinginan. Nah, itu manajemen uang yang seperti apa? Kalau manajemen uang itu seperti kayak sehari, jatah saya kan itu hari 170.000. Nah, saya itu harus pengeluaran uang itu tidak boleh lebih dari 25.000. Lebih dari 25.000. Tidak boleh lebih dari 25.000. Berarti di stop kalau 25.000 nggak boleh keluar lagi. Iya. Baik. Yang lain juga bisa mencetak dari tujuan mimpi konseling
yang sudah dilakukan? Saya ini juga mencatat juga. Ya, tentunya betul. Nah, untuk Mbak Puput, nah, proses selesai semua? Sudah Pak. Sudah. Nah, saya ada teknik konseling yang cocok untuk Mbak Puput, yaitu teknik dasar kontrak, yaitu teknik kontrak perilaku, di mana kontrak perilaku ini adalah sebuah perjanjian antara konselor dan konsili. Konselor atau saya dan konselnya itu Mbak Puput. Nah, biar kontrak ini adalah sebuah kertas yang dimana di situ ada perjanjian di antara konselor dan konsili, yang dimana konsili akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah yang sudah dicatat di kontrak perilaku tersebut. Yang lain apakah sudah paham? Paham. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, saya tanyakan lagi ke Mbak Puput. Nah, penyebab perilaku baris Mbak Puput ini apa? Penyebab dari semua perilaku saya tadi itu ya tidak bisa melihat barang bagus Pak. Penyebabnya Tidak bisa melihat barang bagus. Lalu tidak bisa melihat barang bagus seperti apa? Ya kayak ada barang bagus itu saya langsung membeli meskipun itu bukan untuk saya. Jadi Mbak Puput ini Dan tidak tahu manfaat saya beli barang itu tersebut itu apa, itu tidak tahu. Seperti itu bagus, itu lucu, ya udah. Jadi Mbak Puput ini lebih ke arah Mbak Puput ini kalau melihat barang bagus sedikit itu selalu ingin membeli. Iya. Baik, nah selanjutnya lalu yang dilakukan Mbak Puput itu apa? Ketika saya Ya. melihat barang Ya. bagus, ya saya langsung membeli Pak. Mau nggak mau gitu? Iya. Jadi ulang tabungan gitu? Iya, gas. Meskipun saya tidak ada upah, terus saya melihat itu harus beli Pak. Berarti memaksakan ya? Iya, Memaksakan. lebih baik minta maaf daripada minta izin ke orang untuk membeli hal tersebut. Ya. Selanjutnya konsekuensi yang didapat dari perlakuan tersebut itu apa? Ya uang saya habis Pak. Jadinya uang Mbak Puput ini habis karena sudah melakukan perilaku konsumtif tersebut ya. Iya, habis. Nah, setelah ini apa yang akan dilakukan Pak Puput? Saya menyisikan uang terlebih dahulu sebelum saya keluar rumah. Menyisikan uang terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Iya. Menyisikan berapa? Kan uang saku saya kan sehari itu cuma 70.000 ya. Ya. Nah, minimal itu sudah menyisikan 35. Kalau nggak gitu ya 45. Bisa dipilih yang mana? Minimal berapa? Yang berapa ya Pak ya? Berarti kalau dibiasakan di awal dulu mungkin minimal paling kecil ya itu 35. 25 aja Pak. 25 berarti menyisikan paling sedikit itu 25.000 per hari. Iya. Baik, bisa ditulis di situ usaha sini. Di sini. Ya. Ya. Mungkin yang lain juga melakukan yang sama yang sudah dicontohkan oleh Bu. Nah, dengan untuk masalah masing-masing ya. Oke, selanjutnya mungkin apakah usaha yang akan dilakukan? Karena saya kan tadi bilang bahwasanya kalau keluar kampus, kalau saya sudah merasa capek kepala berisuk, saya itu harus mampir monitor dulu ke mall. Nah, saya itu harus membatasi di mana saya itu tidak boleh mampir ke mall. Jadi minimal itu 1 minggu 1 kali untuk pergi ke mall. Jadi membatasi untuk pergi ke mall minimal hanya 1 minggu sekali saja. Nah, Boleh dicatat? di sini Iya. Selanjutnya apakah ada perilaku yang lain yang ingin dilakukan? perilaku yang saya inginkan yaitu jangan keterusan sapi Pak. Jangan kekerasan seksual. Maksudnya yang seperti apa? Ya, meskipun tidak ke mall atau tidak mampir ke mall itu, ya jangan buka aplikasi e-commerce. Tidak membuka e-commerce. Biasanya mau berapa?
biasanya itu setiap hari membuka Pak. Jadi dibatasin tetap sama kayak teman pergi ke mall 1 minggu sekali. 1 minggu sekali buka e-commerce. Pak bisa seperti itu? Insya Allah. Jadi 1 minggu sekali membuka e-commerce. Hanya 1 minggu. Nah, mulai dari tanggal berapa Mbak Put akan melakukan itu? Sekarang tahu berapa Pak? Sekarang tanggal 1 Juli. Saya akan memulai 2 Juli Pak, di Senin. Oh, mulainya minggu depan. Mungkin hari depan. Apakah boleh Pak? Boleh. Tidak di sini ya Pak? Ya, mulai dari 2 Juni. 2025. Nah, ketika Pak Put ini ingin melakukan berapa lama? Kurang lebih 2 bulan Pak, untuk membiasakan perilaku ini agar bisa keterusan apa yang saya harapkan untuk keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Baik, berarti 2 bulan ya? Ya, kurang lebih 2 bulan untuk membiasakan perilaku dengan terus. Ya. 2 bulan tentunya itu jangka waktu yang sangat lama. Nah, misalnya 1 bulan saja nih, Pak Put ingin sudah melakukan semua tanpa bolong itu, tanpa ada hari yang terkecuali itu. Pak Put akan mendapatkan reward yang seperti apa? Saya akan memberi membuka ilmu selanjutnya. Jadi Pak Put kalau sudah melakukan 1 bulan full, melakukan yang sudah dijanjikan, itu akan mendapatkan reward, yaitu akan merupakan produk yang ada di Solaria. Lalu ketika Pak Put nih ada 1 hari saja Pak Put melanggar peraturan tersebut, apa konsekuensi yang diterima oleh Pak? Saya akan memasukkan saku 1 hari full ke dalam jaringan atau apa? Jadi Pak Put akan melakukan 1 hari full itu tidak mengeluarkan sama sekali uang dan langsung dilaporkan ke jaringan. Iya, kan itu Ibu Pak. 1 hari. Jadi 1 hari tidak melakukan pegang uang sama sekali. Iya. Baik, tidak dilepas. Pak. Nah, di sini bisa. Di sini ya Pak ya. Baik, di sini saya juga akan tanda tangan sebagai konselor. Nah, bisa dibacakan kontrak yang sudah dibuat. Dibaca ini di dalam suara. Ya, bisa. Baik, saya Putri Mahmula akan melakukan perilaku baru dengan untuk keluar dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan untuk kita sendiri pada hari ini, melakukan perilaku baru ini pada tanggal 2 Juni hari Senin 2025, yaitu saya akan melakukan akan menyisihkan uang 35.000 setiap harinya. Maaf, tadi 25.000. Saya akan menyisihkan uang 25.000 setiap harinya. Yang kedua, saya akan melakukan 1 minggu 1 kali untuk berpergian ke mall. Yang ketiga, saya tidak boleh selalu melakukan self reward kepada diri saya sendiri. Namun jika perilaku di atas tidak ada bolong satu hari pun untuk melakukan dalam 1 bulan, saya akan mendapatkan makan korban blue di Solaria. Sedangkan jika saya tidak bisa melakukan perilaku tersebut dalam 1 kali atau 1 hari pun, saya akan jatah uang saku saya 1 hari akan saya masukkan ke dalam celengan. Nah, ini kontraknya sudah kita sepakati. Nah, untuk yang lain bisa mengaplikasikan pada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kalian sendiri. Nah, tidak terasa mungkin saya sekarang sudah 1 jam berlalu dari sesi konseling. Dari saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir untuk melakukan sesi konseling. Nah, saya juga
berharap Pak, untuk pertemuan selanjutnya kalian tetap hadir, konsisten untuk hadir melakukan proses konseling pada sesi selanjutnya. Baik, terima kasih ya. Baik, ini saya bawa. Iya, di bawah. Nah, makasih ya. Kalian bisa meninggalkan tempat. Iya. Kalau gitu saya langsung pamit undur diri ya Kak ya, karena habis ini itu ada kerja.